Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan makalah dengan topik analisis opini publik dan strategi komunikasi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Hubungan Masyarakat yang diampu oleh Bapak Dr. Latang MPD dan Ibu Safira Widya Puspitasari MPD. Kejaksaan Agung akan memanggil Mendikbudristek periode. Pendidikan sebagai fondasi utama suatu negara seringkali menjadi perhatian penting bagi pemerintah. Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2023, di Indonesia, upaya pemerintah dalam memperluas akses teknologi bagi peserta didik melalui kebijakan pengadaan perangkat digital yaitu Chromebook merupakan langkah strategis meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, ketika pelaksanaan kebijakan tersebut diduga dari prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, muncul masalah kepercayaan publik dan kritik dari berbagai pihak. Kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang merugikan senilai 9,9 triliun rupiah mulai dari 2019 hingga 2023 yang tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Selain nilainya yang sangat besar, isu yang muncul adalah bahwa meskipun ada uji coba dan teknis yang menunjukkan bahwa Chromebook tidak efektif dilaksanakan di daerah terpencil dan minim akses internet, perangkat tersebut tetap dipaksakan keberadaannya. Informasi tersebut memicu kemarahan masyarakat dan menurunkan kepercayaan pemerintah. Hal ini memicu kemarahan publik, terutama di daerah yang terpencil, dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang bagaimana kebijakan ini diambil, siapa yang akan bertanggung jawab, serta bagaimana pemerintah memproses kritik dan kerusakan reputasi akibat isu tersebut. Makalah ini akan menjawab 4 urusan masalah, yaitu yang pertama, siapa publik dan stakeholder dalam kasus tersebut. Yang kedua, bagaimana opini publik terbentuk dan menyebar. Yang ketiga, strategi humas apa yang dapat diterapkan untuk menangani kasus tersebut. Dan yang keempat, bagaimana rekomendasi praktis bagi pemerintah agar masalah serupa tidak terjadi di masa yang akan datang. Baik teman-teman, di sini kita akan mengetahui siapa publik dan stakeholder dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi, publik dalam kasus ini mencakup seluruh warga negara yang berkepentingan terhadap pendidikan dan penggunaan anggaran publik. Termasuk di dalamnya ada siswa, orang tua, guru, dan masyarakat umum sebagai pembayar pajak. Sedangkan stakeholder kunci meliputi pemerintahan pusat, lembaga penegak hukum, vendor penyedia teknologi, media massa, LMS pemerhati pendidikan, dan pemerintah daerah. Media massa dan organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting sebagai pengawas eksternal dalam kebijakan publik. Identifikasi publik dan stakeholder menjadi dasar untuk menganalisis dinamika komunikasi, konflik kepentingan, serta proses legitimasi kebijakan. Dalam menganalisis masalah pengadaan Chromebook ini, sangat penting untuk mengidentifikasi siapa publik dan stakeholder utama. Pemahaman tentang aktor-aktor yang terlibat dan terdampak, serta bagaimana opini dan tekanan publik berkembang. Stakeholder atau pemangku kepentingan mencakup berbagai pihak yang memiliki peran langsung atau tidak langsung dalam kebijakan dan pelaksanaannya. Yang pertama ada pemerintah pusat, terutama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang di dalamnya ada pejabat pengadaan dan bertanggung jawab atas implementasi. Yang di dalamnya terdapat ada pejabat pengadaan barang atau jasa, pejabat teknis, serta pejabat yang membuat keputusan anggaran. Yang kedua ada penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan KPK. Yang ketiga ada penyedia atau vendor dan distributor teknologi, di mana pihak-pihak ini yang mengerjakan pengadaan Chromebook, produksi, impor, distributor, maupun instalasi atau perawatan. Yang keempat, media massa dan media sosial, baik media tradisional seperti koran, televisi, dan radio,
maupun media daring dan platform media sosial yang melaporkan, mengumumkan, dan menyebarkan terkait kasus dugaan korupsi kelompok tersebut. Yang kelima ada LMS dan akademisi. Organisasi advokasi dalam bidang pendidikan atau anti korupsi yang melakukan pengawasan kebijakan publik, memberikan kritik, ulasan perbaikan, dan memfasilitasi dialog publik. Dan yang terakhir ada pemerintah daerah, terutama di wilayah yang terdampak secara langsung, yaitu wilayah terpencil, daerah yang infrastrukturnya internet terbatas, yang mengharuskan menjalankan kebijakan di lapangan. Dengan mengenal publik dan stakeholder utama, dapat dianalisis dinamika kekuasaan, arus informasi, tekanan publik, dan bagaimana legitimasi kebijakan dipertaruhkan. Di sini saya akan membahas bagaimana opini publik dapat terbentuk dan menyebar secara luas. Nah, di mana pada tahap pertama yaitu melalui fakta. Opini publik dimulai dari fakta yang mengganggu. Dalam kasus ini pemicunya adalah ketidaksesuaian mengenai besarnya anggaran dan ketidakefektifan teknis perangkat di daerah yang internetnya buruk. Ketidaksesuaian antara janji pemerintah dan kondisi nyata inilah yang akan menjadi kritik awal. Selanjutnya itu pada tahap ketiga, yaitu peran media sosial. Di mana peran media sosial di sini mengambil peran sebagai akselerator. Setelah berita terbit dari media massa, media sosial membagikan beritanya melalui platform seperti Instagram, WhatsApp, YouTube, TikTok. Nah, di situ konten dan kritiknya akan viral melalui komentar emosional dan tren yang terstruktur. Media sosial dengan cepat memperluas jangkauan isu dari segelintir orang yang menjadi perhatian publik yang masif. Nah, tanpa media sosial isu itu akan tidak akan tersebar luas. Selanjutnya pada tahap keempat yaitu validasi dari aktor non-formal, di mana opini publik mendapatkan bobot yang serius ketika aktor non-formal seperti LSM, akademis atau influencer ikut bersuara. Mereka akan memberikan analisis mendalam konteks perbandingan dengan negara lain, apakah ini layak atau tidak, dan validasi intelektual yang kemudian menjadi rujukan bagi media dan masyarakat umum. Selanjutnya kepada tahap kelima dengan pengalaman langsung. Nah, di sini faktor yang paling menyentuh adalah pengalaman langsung. Seperti kisah nyata siswa atau guru yang kelompoknya tidak berfungsi karena internet yang tidak ada atau malah memberikan bukti konkret dan empati. Pengalaman pribadi ini membuat isu tersebut nyata, bukan sekedar masalah teknis atau anggaran, tetapi ini dengan pengalaman langsung. Dan terakhir yaitu tahap eksalasi menjadi tuntutan, di mana opini publik bersifat dinamis. Setiap momentum baru seperti penyelidikan Kejaksaan Agung atau laporan audit resmi memperkuat kritik. Opini kemudian bereksalasi dari sekedar kecemasan menjadi tuntutan, aksi yang konkret termasuk tuntutan pertanggungjawaban, hukum dan administrasi. Intinya adalah opini publik hasil dari kombinasi fakta kontroversial, penyebaran masif oleh media, validasi oleh ahli, dan relevasi kuat dari pengalaman nyata di masyarakat. Baik, selanjutnya materi yang ketiga yaitu strategi hubungan masyarakat untuk mengatasi kasus Chromebook. Strategi komunikasi krisis yang efektif harus mengutamakan keterbukaan, konsistensi, dan melibatkan masyarakat. Dalam kasus pengadaan Chromebook ada beberapa langkah yang penting untuk dilakukan. Yang pertama, pemerintah harus terbuka dengan memberikan informasi lengkap tentang proses pengadaan seperti anggaran, kriteria akses, hasil uji coba, dan evaluasi secara jelas dan mudah diakses publik. Yang kedua, tim Humas harus cepat merespon kritik dengan data yang akurat, jujur mengakui kesalahan jika ada, dan berjanji untuk memperbaikinya agar suasana tetap kondusif. Yang ketiga, melibatkan masyarakat, misalkan pendidik atau orang tua, lewat forum dialog agar mereka bisa menyampaikan keluhan mereka secara langsung dan pemerintah bisa menunjukkan keseriusan menanggapi. Yang keempat, pesan yang disampaikan harus jelas dan jujur, menegaskan komitmen pemerintah dalam mengelola pengadaan ini
ini dengan bertanggung jawab serta mengakui adanya kendala yang sedang diperbaiki. Yang kelima, dalam menjalankan komunikasi, pemerintah harus memantau dan mengevaluasi efeknya, seperti perubahan persepsi publik dan respon media, agar langkah yang diambil bisa terus diperbaiki dan terbukti nyata. Yang terakhir, komunikasi krisis perlu keterbukaan, cepat tanggap, partisipasi masyarakat, penggunaan media yang tepat, pesan yang jujur, dan evaluasi berkala agar masalah dapat teratasi dengan baik. Nah, berdasarkan analisis yang telah dijelaskan tadi, saya di sini akan memberikan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat membantu pemerintah, khususnya Kemendikbudristek, dalam mengelola komunikasi serta mencegah kasus serupa yang akan terjadi. Nah, pertama ada audit eksternal independen. Lakukan audit menyeluruh terhadap proses pengadaan oleh lembaga seperti BPK untuk memastikan transparansi dalam angkutan beras. Yang kedua, perencanaan berbasis kebutuhan daerah. Sistem perencanaan teknologi pendidikan harus didasarkan pada kondisi real lapangan, termasuk infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, dan kebutuhan daerah terpencil. Yang ketiga, ada penguatan regulasi pengadaan. Perlu adanya regulasi teknis yang jelas dalam pengadaan barang, jasa, termasuk mekanisme tender terbuka, evaluasi teknis, uji coba prototipe, serta sanksi tegas bagi pelanggaran. Yang keempat, ada pelibatan publik dan dialog terbuka. Pemerintah harus aktif melibatkan guru, siswa, orang tua, dan stakeholder lokal melalui forum konsultatif agar kebijakan lebih konseptual dan diterima masyarakat. Yang kelima, pendidikan dan literasi digital. Pengadaan perangkat harus disertai dengan pelatihan digital bagi guru dan siswa. Didukung pemeliharaan serta solusi infrastruktur internal di daerah tertinggal. Yang keenam, penegakan hukum dan pertanggungjawaban publik. Jika ditemukan pelanggaran, proses hukum harus dilakukan secara transparansi dan cepat. Hal ini penting untuk membangun efek jera dan memulihkan kepercayaan publik. Yang ketujuh, pengadaan barang yang efektif dan akuntabel. Tata kelola pengadaan harus berbasis kebutuhan peserta didik, menggunakan sistem rekrutmen (LPSE) dan diawasi oleh audit internal, eksternal, serta lembaga independen. Kualitas vendor dan mutu produk harus diuji dengan ketat. Yang kedelapan, transparansi dan akses informasi publik. Dokumen pengadaan harus dipublikasi secara terbuka dan real time. APIP harus diberi kewenangan penuh dan di perlindungan whistleblower perlu diperkuat untuk mendorong pelaporan pelanggaran. Yang kesembilan, strategi komunikasi krisis yang proaktif. Pemerintah perlu menyiapkan rencana komunikasi publik sejak awal kebijakan dirancang. Respon cepat dalam 24 jam pertama penting untuk meredam isu dan mencegah miskomunikasi atau mencegah misinformasi. Komunikasi dua arah seperti media sosial, webinar, dan tanya jawab publik harus dimaksimalkan. Yang terakhir, ada sinergi pemerintah pusat dan daerah. Pelibatan pemuda dalam proses perencanaan, pengadaan, dan pelatihan penting agar implementasi kebijakan berjalan efektif di sekolah-sekolah. Halo, saya Maya Mangin dengan NIM 2304 025 00005 dari kelas 02. Halo, perkenalkan saya Nur Fadila dari kelas 02 dengan NIM 230402502003.
Halo, perkenalkan saya Yulendini dengan NIM 2304025011023. Saya dari kelas 02. Halo, perkenalkan nama saya Nur Faiza dari kelas 02 dengan NIM 23040250010. Malang City Professor Timek.